Depan ada orang apa enggak itu ya? Ada. Nggak motor nggak dijagain, takutnya pada ngerokok di depan mah enak ya. Tutup di sini ditutup sama RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi bifadlihi al-mudillu liman yasha'u bi'adlihi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahaddatsunakum bi ni'matillahi syukrun faman tarakaha kufrun wa man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para muallimin, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, wabil khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Ahmad Syawani, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Ahmad Jayani, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Al-Husin, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Madinah, Ketua DKM Kanda Ustaz Eri Asy'ari Alwi, Ketua Majelis Ta'lim Ustaz Ahmad Sayuti, akhina fillah Ustaz Nurul Anwar SPDI, para tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ustaz Bakri Manda Haji Ahmad Rosyidi, Bapak Muhammad Yamin, Ketua Rukem Bapak Hasan Basri beserta pengurus, serta Sohibul Bait yang malam ini membawa kita di tempat yang mudah-mudahan insya Allah jadi keberkahan buat kita semua. Kantor Sekretariat RW 07 yang dipimpin oleh akhina fillah Bapak Islamuddin beserta pengurus RW 07 yang lainnya, kita doain mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, amanah menjalankan tugasnya. Para ketua RT di lingkungan RW 07 dari mulai Bapak Suratmin 01, Bapak Masyudi 02, Bapak Ayub Rohadi 03, Bapak Amin Budi 06, dan Bapak Dedi Setiadi 010. MC kita Bapak Samsudi dan seluruh orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga termasuk umatnya kita yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Saya mohon maaf sebelumnya, baru dikonfirmasi menjelang maghrib sore hari kalau acara ini tasyakur, betul ya? Biasanya pengajian sama guru kita, saya diminta kalimat tasyakur, walaupun tadi Bapak RW sudah menyampaikan sebetulnya. Kalau kita lihat secara fisik,
Ini bangunan sudah lumayan apa enggak Pak? Jadi pos 3 ini bisa Pak RW. Bener apa kagak? Pos 3, pos 2 udah biasa Pak. Pos 3 ini lumayan. Bahkan kalau dikontrakin dapat untung nggak nih kira-kira Pak? Ada yang mau kontrakin? Ini bangunan udah lumayan. Alhamdulillah terpampang juga wajah-wajah pendahulu kita, dari mulai Pak RW pertama Ayahanda Ustaz Muhammad Yasin, dan juga RW kedua Manda almarhum Ustaz Haji Maghrobi. Ini yang 4 mudah-mudahan panjang umur ya, walaupun fotonya nempel bareng begitu Pak. Manda Ustaz Ahmad Basuni, Manda Haji Rosidi, Manda Ustaz Nurul Anwar, dan Ustaz Isamuddin, semuanya ada. Mudah-mudahan catatan sejarah ini akan tetap terjaga sampai nanti orang-orang banyak mengingat bahwa periodisasi di wilayah kita ini panjang berjalannya. Dan alhamdulillah ini dirajut oleh RW yang sekarang, sehingga kita tidak pernah melupakan sejarah yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita sebelumnya. Kalau digoyang sama tempat ini udah sering Pak RW ya? Bener apa kagak ini? Lah jangan ketawa Pak, saya kan nanya, kagak tahu saya Pak. Iya. Kalau diraktifin juga udah sering Pak. Saya juga 2 kali kalau nggak salah raktif di sini ya. Alhamdulillah ini purna udah ini. Secara fisik sudah sempurna, mudah-mudahan bermanfaat karena RW-nya ngaji, maka kemudian tasyakurnya kita dipanggil baca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan tempat ini menjadi rumah Pak, rumah perubahan yang bisa memberikan manfaat buat kita semua, wabil khusus warga Kaliabang Pengalengan. Bukan cuma fisiknya yang megah, tetapi juga bisa memberikan solusi buat kita masyarakatnya. Betul apa kagak? Pokoknya ada masalah apa aja, kalau emang bisa datang ke tempat ini, insya Allah selesai. Betul? Yang kagak punya beras datang ke sini dapat beras. Bener apa kagak? Yang kagak punya duit puyeng di rumah pulang kemari dapat duit. Bener apa kagak? Loh habis saya kalau begitu Pak, kambingnya puyeng diantar. Jangan. Ini rumah kita bersama, ibarat itu sekretariat rumah Pak. Maka rumah ini yang menjaga bukan cuma pengurus RW, tetapi kita masyarakatnya juga punya kontribusi dan bertanggung jawab untuk menjaga, memakmurkan rumah ini agar bermanfaat buat kita semua. Kesempatan malam ini nggak panjang saya mungkin, karena malamnya malam Jumat, kata DKM kalau tausiah malam Jumat jangan panjang-panjang. Ini ya. Kenapa nggak boleh panjang-panjang? Kadang-kadang pemaluman suka meriang beliau Pak, begitu maksudnya. Ini ibarat rumah. Kalau kita ngaji dalam kitab Nasoihul Ibad yang merupakan kitab dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Munabbihat yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menjadi Nasoihul Ibad. Ada ungkapan populer yang pernah disampaikan oleh sahabat Ka'ab bin Ahbar yang kata beliau, husnul muslim salasah, penjaganya, bentengnya umat Islam Pak dalam kehidupan ini itu ada 3. Apa itu benteng kita di dunia ini? Yang pertama adalah baitun min buyutillah, benteng kita yang bakal jagain kita dari segala tipu daya setan itu di dunia adalah baitun min buyutillah. Apa itu? Surau-surau, musollah-musollah, masjid-masjid, itulah rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, benteng buat kita umat Islam yang ada di dunia ini. Benteng itu fungsinya menjaga Pak.
pertahanan dari segala serangan musuh. Kalau bentengnya kuat, bentengnya kokoh, bentengnya dijagain, maka insya Allah satu wilayah itu akan terjaga dari serangan musuh. Bener apa kagak? Tapi kalau bentengnya ditinggalin, Pak, apalagi bentengnya udah disekat tuh, main catur benteng disekat, rawan udah raja. Bener apa kagak? Siap-siap kita sekat pulang kalah udah. Maka benteng kita yang pertama kita rawat itu adalah masjid musola. Ayo makmurkan, Pak. Bener apa kagak ini? Jangan males buat datang ke musola, ke masjid. Kalau kagak bisa 5 waktu, 1 waktu dah. Ilok 1 waktu, semalaman kagak nyanggup kita. Johor repot, asar repot, maghrib repot, isya repot, subuh mah mungkin kan udah di rumah. Datang subuh yang bisa subuh, bener ya? Kagak bisa subuh, repot juga, datang Johor. Kagak bisa Johor, asar, pilih dah 5 waktu yang bisa kita datang tuh. Buat datang ke benteng kita ketemu dengan pemilik benteng sambil kita minta doa. Ya Rabbana, aku datang dengan segala dosa, bukan datang dengan kemuliaan manusia, tapi datanglah sebagai pendosa. Maka aku datang ke rumahmu untuk minta pengampunan dosa. Maka insya Allah dosa kita diampuni. Jadi benteng kita yang pertama apa? Masjid musola, kita jaga. Lalu benteng kita yang kedua apa? Kata beliau, benteng kita yang kedua adalah qiraatul Quran. Nah ini yang saya mau sampaikan, ini kaitannya sama bangunan baru. Benteng kita umat Islam itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa bacaan Al-Quran itu benteng, Pak? Yang menjaga manusia muslim, muslimah dari tipu daya syaitan. Karena ternyata banyak riwayat menyebutkan, salah satunya kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin juz kedua, Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis dari Imam Abu Hurairah, dikatakan innal baital ladzi yutsla fihi al-Qur'an. Ini rumah nih. Kata baginda Nabi, sesungguhnya rumah yang di dalamnya itu sering dibacain Quran, hadarat al-malaikatu, maka malaikat bakal datang ke rumah itu. Wa kharajat minhu asyayatin, dan sebaliknya setan-setan akan kabur dari rumah itu. Ittasa'a bi ahlihi, pemilik rumah itu Allah akan berikan kenyamanan, keluasan hati, wa kasura khairu, dan akan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka rumah, Pak, rumah kalau pengen baik, berkah, bikin tenang, bacain Al-Quran. Ini tadi kita baca Yasin, Yasin Quran bukan? Kita baca Ratib, ada nggak ayat Al-Quran? Maka mudah-mudahan setan-setan pada kabur, malaikat bakal datang ke tempat ini. Bener apa kagak? Bacain besok. Jangan malam ini doang. Pokoknya kumpul, sebelum kumpul minimal apa? Kita baca Fatihah. Kan begitu ya? Fatihah, Al-Quran. Mau rapat, kita buka pakai Fatihah. Apalagi tawasul mak buat pada RW yang udah nggak ada, misalnya guru-guru kita. Yang penting tanamkan ketika masuk ruangan ini, apapun aktivitas yang ingin Anda lakukan, maka mulai dengan membaca Al-Quran. Walaupun habis itu nonton bola misalnya, udah nggak apa-apa. Yang penting dibuka pakai Al-Quran. Sebab Quran yang dibaca, malaikat bakal datang. Kalau malaikat datang, ini bawa apa kira-kira, Pak? Rahmat. Kalau rahmat itu buat kita apa? Boleh jadi Allah panjangkan umur kita, boleh jadi Allah sembuhkan penyakit kita, boleh jadi Allah mudahkan urusan kita, boleh jadi Allah mantapkan iman Islam kita. Rahmat itu banyak dibawa sama malaikat. Maka bacain Quran. Ada satu riwayat, Pak, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubalah, kitab sejarah, itu mengisahkan kisah-kisah tentang ahli-ahli Quran, orang yang sering baca Quran.
Dan ini ternyata sesuai dengan kronologi perjuangan guru besar kita, Allah yarham al-maqbul al-mujahid fisabilillah, Kiai Haji Nur Ali. Itu Pak, kata beliau dalam kitabnya mengisyaratkan, dulu Pak di daerah Arab itu ada tempat yang angker. Tahu angker kagak ini? Angker itu apa? Serem. Itu rumah Masya Allah banyak penunggunya. Nunggunya nggak kelihatan Pak. Kalau yang nungguin kelihatan mah bisa diomelin kan begitu ya. Ini yang nungguin kagak kelihatan. Bagaimana kira-kira? Ada suara kagak ada orangnya. Ya, ada gerakan nggak ada orangnya. Ini kalau di tempat ini Pak ada suara nggak ada orangnya. Kira-kira Pak Yamin boleh berani nggak dia di sini? Hah? Kabur. Ya, gimana mau jihad ini weh? Ya. Pak Budi di sini ditaruh sendiri nih ngopi nih. Tiba-tiba ada suara kresak aja. Nggak ada orangnya. Tidur apa kagak di sini Pak Budi? Ulang katanya. Ya. Kenapa? Takut kita. Ada apa? Ada setannya begitu ya. Itu rumah angker Pak. Sampai kemudian ada seorang anak muda datang tuh ke tempat itu, singgah nyari tempat singgah nggak ada, ada rumah kosong. Dia datang, bahasa kita ke RT ke RW-nya, ngomong tuh sama RT RW-nya, saya mau izin tinggal di situ. Apa kata RT RW-nya? Jangan bang, jangan bang. Emang kenapa? Lebih baik abang pilih tempat yang lain. Tempat itu angker. Banyak orang yang sudah kejadian, bukan sekali dua kali bang, saya bilangin. Biasanya orang yang datang ke situ tuh masuk sehari dua hari sakit, sebulan meninggal. Sehari dua hari sakit, sebulan lagi meninggal. Jadi rumah angker Pak. Saking angkernya yang masuk itu sakit pasti mati keluar dari situ. Gak ada yang berani orang tinggal di situ. Sampai anak muda itu yang bilang, Bismillah aja, saya memang lagi darurat, pengen masuk, nggak ada tempat, repotin orang, mending itu saya tempatin. Kata RT-nya, udah biarin dah, gue udah bilangin, kan begitu ya? Nggak kesalahan begitu Pak. Lah itu bener Pak, malam pertama dia tidur, nggak bisa tidur, kenapa? Digoyang aja tuh. Iya, apa aja digoyangin Pak? Kalau goyang di rumah kasur malah lain kan gitu ya? Ini sendirian Pak digoyang, nggak bisa tidur. Apa aja berisik begitu sehari itu. Sampai kemudian hari kedua dia merenung, benar ini ternyata omongan. Banyak makhluk tak kasat mata ternyata di sini ada. Apa yang dikerjain? Karena dia memang rajin baca Quran Pak. Pesan gurunya cuma satu, baca Quran. Setiap kegiatan dia baca Quran tuh di tempat itu. Satu hari digodain, dua hari tetap digodain, sampai seminggu dia tinggal di situ. RT-nya udah nungguin tuh. Ini orang besok sakitnya apa kira-kira keluar dari sini, begitu Pak. Ya. Sampai sebulan gak mati juga tuh orang. Masa kemudian rumah itu tambah bersih, tambah bagus, tambah enak dilihat. Ditanya tuh sama penasaran RT yang datang, ente punya amalan apa? Kok cuma ente doang nih satu-satunya yang sebulan bertahan, tapi rumah ini malah kemudian enak begitu Pak? Apa kata dia? Pak RT jangan tanya deh perjuangan saya. Sehari dua hari habis saya digodain. Tapi karena saya istiqomah baca Quran, sehari, dua hari, tiga hari, bahkan satu minggu saya baca Quran terus. Lama-lama yang godain saya ngikut ngaji Quran Pak. Tuh, ya, ngikut ngaji Quran sampai kemudian pergi dari tempat itu, dan selama-lamanya tempat itu kagak angker lagi. Makanya kalau rumah cebrik banget Bang, serem banget, bacain Quran. Bini galak banget, bacain habis dilemparin. Kagak punya duit, bacain baca aja Quran yang banyak. Nah, al-maghfur lah wal mujahid fisabilillah. Mungkin teman-teman juga pernah ceritain kalau belajar sama Kiai Syaksuddin itu ya, tentang karomah beliau. Saat beliau berjihad, berjuang gerilya di daerah Banten Pak, itu kasusnya sama Pak. Saat itu kata al-maghfurlah, kita jangan tinggal di rumah penduduk. Kalau kita tinggal di rumah penduduk, yang diburu itu kita.
masuk ke dalam satu kampung, habis kampung itu nanti dihancurkan oleh siapa itu? Belanda dan teman-temannya. Jadi gimana Pak Kiai? Udahlah kita masuk ke hutan, keluar hutan. Di hutan itu ada rumah yang angker juga Pak. Sama kasusnya, kata RT-nya bilang jangan Kiai di rumah saya aja, di situ serem. Biar kata rumahnya ada, tapi orang nggak ada yang berani Pak Kiai. Udah banyak kejadiannya, bukan sekali dua kali, pada mati pulang dari situ. Entah apa penyebabnya, pokoknya banyak ceritanya ada begitu. Kata almarhum enggak. Saya ada pasukan banyak. Kalau masuk kampung, besok company tahu habis semua kamu nanti. Udah biarin saya tinggal di situ aja. Itu Pak malam pertama, Al-Maghfur lah, Guru Maksum, Mahmud Maksum ya. Itu kalau nggak salah orang tuanya Kiai Mawardi, benar ya? Itu teman tuh. Malam pertama dia nggak bisa tidur Pak. Emang kenapa? Gua lihat di atas tuh, toangan udah datang. Di atas loteng begitu Pak. Gede banget tuh makhluk. Dibacain sama dia, dizikirin sama dia, kagak pindah-pindah Pak. Sampai dia teriak, bahasa dia, Nur, tolongin gua Nur, gitu kan ya. Itu Al-Maghfurah lihat Pak. Cuma ngambil ciduk tuh, ciduk nggak? Gayung. Dia ambil air tuh gayung, dia keluar, dia bacain, nggak tahu bacaannya apa. Disiram sama dia Pak. Langsung kabur itu semuanya. Sampai kemudian gak ada lagi setan-setan yang menempatin rumah itu. Sepertinggal Al-Maghfurah, aman itu rumah, nggak ada lagi kejadian. Apa rahasianya? Al-Maghfurah ahlul Quran. Orang yang suka baca Quran, maka kita tutup. Kalau kita ngaji, kita at-tibyan fi adab hamalatul Quran. Syekh Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimishqi. Satu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kalau itu Imam Nawawi Ad-Dimishqi. Itu dalam kitab Tibyan beliau katakan, ente tuh jangan ragu sama Quran. Apapun yang ente niatin, pokoknya insya Allah makbul. Yang penting niatnya karena Allah. Dia tutup kalimatnya, qiraatul Qur'ani afdalu minat tahlil wa tasbih wa min kulli azkar. Pokoknya itu apa? Bacaan Quran itu lebih afdal Pak. Zikir yang paling utama itu adalah bacaan Quran dibanding bacaan zikir-zikir yang lain. Al-Quran itu bacaan zikir yang paling afdal. Jadi kalau ente nyari kemana-mana amalan, suka nyari amalan ya itu kadang-kadang. Ketemu kiai, apa kita minta? Kiai, tolong kasih saya amalan, bener ya? Tolong kasih saya ini, tolong kasih saya itu. Ada nggak yang begitu kadang-kadang kita minta? Kadang dicatetin doa, makanya girang banget kita nih. Gua dapat amalan dari kiai, bener ya? Gua amalin, apa amalannya? Pokoknya kalau aus, gua rendam batu gua, ausnya hilang. Ada yang begitu bener? Banyak ya. Kita nyari tuh amalan-amalan Pak. Tapi kata Imam Nawawi, qiraatul Quran afdalul zikri. Quran itu zikir yang paling mantap. Maka kalau rumah ente, tempat ente, hidup ente nyaman, berkah, banyakin baca Quran. Nah, mudah-mudahan tempat yang kita tempati ini, kantor sekretariat RW 07, yang menjadi rumah buat warga Karyabang Pengarangan, insya Allah bisa menjadi wadah yang menjadi wadah perubahan dan juga wadah yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Apa ikhtiarnya? Lewat doa. Apa zikirnya? Lewat bacaan Quran. Mudah-mudahan pengurusnya pada sehat, ya, pada panjang umur, duitnya pada banyak. Kalau duitnya banyak, warga pada kebantu. Bener apa kagak? Iya. Nah kalau RW-nya puyeng repot Pak. Iya. RW-nya kagak punya duit, ngadu sama RW. Kata RW apa? Gua juga lagi puyeng, ngadu sama gua. Tapi kalau RW-nya banyak duit, kira-kira gimana? Dikasih Pak. Makanya doain biar RT RW-nya pada sehat. Iya.
biar pada sehat. Kemudian kalau sehat insya Allah pada berkah. Ya, dan itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Pokoknya intinya kalau pengen berkah, ayo sama-sama. Bukan cuma buat RW dan RT saja, Pak, kita semua ya. Rumah kita mari sama-sama zayyinu buyutakum bi qiraatil. Banyakin deh rumah kita hiasin dengan bacaan Quran. Apalagi ini udah Rejab ya. Rejab, Sa'ban, Ramadan. Udah pengen gak ketemu Ramadan ini? Pengen banget atau pengen aja? Emang nggak takut Ramadan? Pengen pulang kampung buru-buru begitu ya? Mudik lebaran lagi, baju baru lagi. Jangan Pak. Ingat Pak, Rajab itu syahrul zar'i, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasadi Pak. Kita boleh berharap dengan Ramadan begitu, dengan harapan yang paling indah kita harapkan. Tapi ingat Pak, kata ulama, mulainya itu dari Rajab sekalinya Bu. Rajab ini adalah bulan buat kita nanam. Apa aja kita tanam dah? Amal-amal soleh, amal kebaikan, puasa sunnah. Udah mulai nih kita cobain ya. Yang mulai. Besok Sya'ban itu syahrul saqi ya Pak. Bulan kita buat merawat dan menjaga. Rajab kita tanam, Sya'ban kita siram. Kalau udah ditanam disiram, ada nggak kemungkinan hasilnya? Itu Ramadan syahrul hasadi itu. Besok Ramadan kita metik, kita Sekarang saya tanya, nanam kagak, ngerawat kagak, pengen manen apaan kita? Ya, punya sawah, orang pada nanam, orang pada ngerawat, pada nyiram tuh dijaga. Ramadan dia pada panen. Lah sawah kita nggak lurus, mau manen apa kita? Jadi dari sekarang nih kita tanam kebaikan-kebaikan. Sya'bannya kita buat, besok Ramadan baru kita petik hasilnya. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur ya, biar pada akur, pada rempuk. Udah mau Ramadan nih ya, biar pada akur, pada rempuk semuanya. Mudah-mudahan kalau semuanya akur dan rempuk, RT, RW, kemudian umara, ulama, warganya semuanya rempuk bersatu. Insya Allah tambah berkah kampung kita, tambah mudah urusan kita. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kantor ini, sekretariat yang baru saja kita doain, insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Adallahi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.